Kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Terima kasih udah dibela-belain datang dari jauh, ada yang dari luar kota dan insya Allah ada yang dari luar pulau. Sebelum acara ini kita mulai, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para tokoh-tokoh alim ulama dan tokoh masyarakat sebagai berikut. Yang pertama kepada Bapak Dr. Muhammad Taufik Esa MH. Yang kedua kepada Profesor Dr. Suparji Ahmad Esa MH. Yang ketiga kepada Bapak Kiai Haji Ali Nahar Surur atau Abah Ali. Yang keempat kepada Bapak Haji Mudrik Sangidu, tokoh nasional kita. Yang kelima kepada Bapak Dr. Andes Haji Nurhadi Wasono. Yang keenam kepada Bapak Dr. Andes Haji Kasum Musyafa MM MPH MPD. Yang ketujuh kepada Bapak Profesor Dr. Haji Zainal Arifin MSI. Yang kedelapan kepada Bapak Ustadz Alkan Tanjung, mungkin beliau hari ini bisa hadir atau mungkin ada halangan. Yang ke-9 adalah kepada Bapak Profesor Dr. Cipto Subadi MSI. Dan ke-10 adalah kepada Bapak Wahyu Wijaya perwakilan Cikmania dari Boyolali. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada relawan Anies Baswedan yang ada di ruangan ini maupun yang ada di luar sana di seluruh Indonesia, bahwa kita mengadakan deklarasi nasional pada kesempatan yang baik ini. Juga kepada para teman-teman di kepanitiaan yang luar biasa, yang bekerja tanpa kenal lelah, terima kasih atas partisipasinya dan usahanya yang luar biasa sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Kita berkumpul pada kesempatan hari ini adalah menyatukan semangat ya. Jadi kita mempunyai tekad dan niat yang sama untuk perubahan di Indonesia. Kita berharap dengan pemimpin yang akan kita dukung nanti itu kita bisa membawa perubahan yang besar bagi Indonesia. Kita memilih nama Sobat Anies karena Sobat Anies itu adalah singkatan dari santun, orangnya baik, akhlak tuturnya. Jadi itulah yang identik dengan Pak Anies. Maka kita sebagai relawan pun kita juga harus bisa meneladani apa yang beliau ajarkan kepada kita. Sobat Anies adalah paradigma baru relawan Indonesia, di mana kita menjauhi caci maki, kita menghindari hujatan dan ujaran kebencian, karena itu akan memperburuk hari kita. Kita relawan yang santun ya, Sobat Anies itu kita bangun menjadi relawan yang santun. Karena faktanya banyak orang itu malah tidak bersimpati kepada relawan yang terlalu terbiasa saling menghujat, mencaci maki. Dan itu pun yang kontradiktif dengan hasil ya. Jadi kebanyakan orang berpikir bahwa politik itu harus keras gitu loh. Politik itu harus saling menjatuhkan, bukan gitu. Jadi kita bangun politik itu secara asik, orang menikmati politik itu dengan senang. Kita tidak lagi berbicara ada cebong kampret 01, 02, kita nggak akan melihat itu ke depan. Kita nggak ada melihat perpecahan, karena kita membangun Sobat Anies ini untuk satu Indonesia. Jadi kita merangkul semua lapisan masyarakat, semua golongan, untuk kita bersatu, untuk kita mendukung orang baik agar bisa membawa Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Untuk Sobat Anies sendiri, jadi yang menjadi segmentasi target atau narasi kita atau target perjuangan kita itu ada dua jalur. Yang pertama itu adalah jalur sosial media,
Yang kedua adalah jalur relawan lapangan. Jadi bukan seperti yang lalu di Pilpres yang lalu, di mana itu antara relawan darat, relawan lapangan, dan relawan sosial media itu terpisah. Jadi saling mengklaim mana lebih penting gitu. Dan itu yang akibatnya kurang bagus. Maka di Sobat Anies ini kita sinergikan antara kekuatan lapangan dan kekuatan sosial media, karena itu keduanya itu sama-sama penting. Jadi nanti nggak ada yang merasa lebih penting satu sama lain. Di setiap kepengurusan, baik di nasional maupun di daerah, akan dibentuk dua koordinator. Yang pertama itu adalah koordinator relawan lapangan. Jadi nanti sampai Korcam, insya Allah bisa sampai Korte. Dan di setiap kabupaten itu juga membentuk koordinator media sosial. Jadi membentuk pasukan media sosial di setiap kabupaten. Harapan kita, apa yang menjadi isu atau apa yang menjadi berita yang di nasional itu bisa sampai ke bawah terdelivery dengan baik ya. Karena di koordinator media sosial itu nanti akan diintegrasikan ke seluruh Indonesia. Jadi secara pusat itu nanti ada. Jadi dari pusat sampai ke daerah itu kita punya relawan media sosial yang terintegrasi dari pusat. Begitupun juga apa yang terjadi isu di daerah itu kita langsung bisa angkat ke nasional. Itu yang kita bangun di media sosial. Karena kita harus pahami bahwa sekarang adalah era modern, era digitalisasi. Orang sekarang pegang gadget, di mana pengguna sosial media itu sangat tinggi ya. Jadi menurut data terakhir bahwa pengguna sosial media Indonesia terakhir tahun 2021 itu sangat tinggi sekali. Kalau tidak salah itu kalau dari pengguna WhatsApp itu ada 202 juta pengguna. Pengguna Facebook ada 145 juta pengguna. Pengguna Instagram ada 91 juta lebih. Pengguna Twitter 14 jutaan. Pengguna Tele 25 juta. Mungkin dari pengguna media sosial itu ada yang akun ganda, akun kelonengan, atau akun di bawah umur. Tetapi paling nggak 75% atau angka 100 juta lebih itu adalah pengguna media sosial atau mereka itu pemilih cerdas. Nah, yang harus kita rubah paradigmanya bahwa jika dulu kita dan semua itu kan bertarung di medsos, saling hujat, saling caci mencaci ya antara satu sama lain, saling cari kesalahan, saling cari kejelekan untuk dihujat dan dipermalukan. Maka di Sobat Anies ini kita harus paham bahwa di sosial media itu ada yang namanya silent reader, pembaca diam. Jumlahnya itu bisa 80-90% dari seluruh pengguna WA, pengguna media sosial. Mereka ini tidak suka politik caci maki. Mereka adalah orang-orang cerdas yang dia akan melihat, menimbang, dan akhirnya memutuskan. Kedepan, Sobat Anies melalui jalur media sosial, kita upayakan untuk menghindari yang politik yang tidak baik. Maka dari itu untuk setelah saat ini nanti kita akan mulai bangun di seluruh daerah di seluruh Indonesia, baik relawan yang ada di lapangan maupun yang ada di sosial media, untuk kita sinergikan secara koordinatif. Poinnya di situ, jadi kita mendukung orang baik harus dengan cara baik. Itu yang membedakan antara Sobat Anies dengan relawan yang lain. Mungkin dari itu sambutan yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih berkenan hadir di sini. Terima kasih sekali, saya sangat bersyukur dan bangga bisa berdiri di hadapan Bapak dan Ibu semua. Untuk selanjutnya kita ada sebuah lagu Mas Sobat Anies yang akan dibawakan oleh Mbak Prila. Monggo selanjutnya silahkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bisa berdiri. Datang untuk mendatang, kita tiba untuk menjaga orang baik.
baik untuk lebih baik. Jaga persatuan, bersatu bergandengan, singkirkan permusuhan dan perbedaan. Kita adalah kekuatan baru, kita berjuang tanpa ragu. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku, Sobat Anies terus kita maju. Indonesia haruslah kuat, bersama orang baik untuk lebih baik. Jaga persatuan, bersatu bergandengan, singkirkan permusuhan dan perbedaan. Kita adalah kekuatan baru, kita berjuang tanpa ragu. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku, Sobat Anies terus kita maju. Berpadu bergerak maju untuk Indonesia baru, Sobat Anies ayo bersatu. Indonesia harus bersama orang. Baik, terima kasih hadirin dimohon duduk kembali. Baik, demikian Bapak Ibu.